Beberapa waktu yang lalu kita mengikuti atau menonton perseteruan antar pengacara yang beracara yang menunjukkan satu pertanyaan yang sangat besar terkait dengan ada apa dengan mental karakter dari sangkut oknum pengacara kita. Kita akan bahas soal Rachman, soal Hotman, dan soal Firdaus, ya, abang-abang kita ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, tempat kita bersama-sama belajar untuk menyampaikan pikiran kita atau pandangan kita secara argumentatif, bukan dengan cara memaki, ya, apalagi naik meja. Ya, don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, sebelum kita bahas serunya ya, perdebatan bahkan ya, sengkot baku hantam, kewibawaan ya, bahkan baku hantam jumlah kekayaan, kita akan bicara dulu tentang kekayaan kaplingan tanah kita di IKN ya. Ada tidak banyak ya, tetapi cukup buat untuk sobat-sobat bukan partai politik, kerjasama antara properti dan juga bukan partai politik ya tentunya. Nah, ada 10 kali 20 di IKN sekitar 10-12 menit dari ibu kota negara, dan teman-teman bisa hanya dengan memulai 1 juta rupiah, teman-teman bisa berinvestasi tidak lebih dari ya sekitar 3 tahunan ya. Nah, teman-teman silakan cek informasinya di website kami bukanpartaipolitik.com ya. Kunjungi segera. Nah, kembali kita teman-teman bicara tentang ini ya, drama para pengacara ya, so different ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang menurut saya sudah bukan keluar jalur lagi ya, tetapi melompat jauh berguling-guling ya dari vakum yang sebenarnya kita harapkan, karena ruang itu kan ruang yang maha mulia kan, karena ada yang mulia yaitu para hakim yang sudah tidak dimuliakan oleh para pengacara-pengacara, yang menurut saya ini sesuatu ironi bagi bangsa kita. Karena bagaimanapun juga perwajahan hukum kita itu merupakan perwajahan politik kita ya. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Bang Isra Mahendra, Yusril ya, Bang Yusril, pakar hukum, profesor hukum, yang bercerita, bernarasi tentang ketika dia ingin mengambil hukum itu dilatar belakangi oleh tuturan atau nasihat dari keluarga yang mengatakan bahwa kalau mau belajar belajar politik, jangan ambil politik, tetapi belajarlah hukum. Ya, jadi ini merupakan hukum itu rupanya menjadi pintu atau jalan masuk kita untuk memahami politik kita yang sesungguhnya ya. Ini kan menjadi hal yang penting ya bagi kita untuk memahami bagaimana sesuatu perwajahan politik itu dengan mudah diteropong lewat hukum kita ya, bagaimana dinamika hukum itu bekerja. Saya jadi ingat sebuah buku yang bertutur tentang perselingkuhan antara politik dan hukum ya. Wajah hukum yang menunjukkan ya arogansi, yang menunjukkan supremasi atau apa namanya, supremasi ya seperti itu ya. Eee, Seakan-akan mau mengatakan bahwa orang yang mampu menunggangi kuda hukum, ya dia dapat menunggangi kuda politik ya, seperti itu. Nah, jadi ingat kembali juga apa yang sebenarnya dituturkan oleh Aristoteles ya dalam ilmu komunikasi tentang pentingnya logos, ethos dan pathos ya. Di mana bukan hanya ilmu hukum saja ya, kalau kita lihat beberapa oknum hukum pengacara ini ya atau jaksa atau apa, ini oknum ya bukan, keseluruhan ya, yang selalu, saling serang, saling pamer tentang, belajar di mana, ya, buku apa yang dibaca, ya belajar lagi dan seterusnya. Dan memang ada satu, eee, hal yang perlu menarik untuk dikatakan bahwa semua ilmu apapun, semua profesi apapun memang orangnya harus berilmu ya. Tetapi keberilmuan itu tidak perlu harus kemudian face to face ya, diperhadap-hadapkan secara vulgar seperti itu ya. Ilmu itu kan kalau kita belajar dari nenek moyang kita, ilmu ya ilmu padi semakin berisi dia semakin menunduk, semakin dia tidak mau menunjukkan bahwa, "Aku sudah baca buku ini loh, aku kuliah di kampus ini loh," ya.
ngomong aja tentang kebenaran, upayakanlah kebenaran itu hadir, maka sekira orang akan respect, orang akan salut terhadap, apa yang diperjuangkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang Aristoteles tadi kan dia bicara tentang logosnya, ilmu hukumnya, ya ilmu politiknya. Tapi kan bicara tentang, etosnya juga ya. Etosnya itu kan bicara tentang etika, nilai-nilai keutamaan yang harus dihidupkan oleh seorang, praktisi hukum, apakah itu pengacara, jaksa, dan hakim. Ini menjadi penting ya, dari sisi etika. Kalau tanpa etika, ya, saya kira itu empty ya, itu kosong ya, itu melompong, zonk ya, zero, nol, dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini adalah kita ketika berbicara tentang bagaimana ketika mereka beradu pikiran, beradu gengsi ya, mulai menyebut dengan nominal-nominal ya, jumlah secara kuantitatif tentang harta kekayaan, pamer-pamer kekayaan, dan menurut saya itu sesuatu yang, saya quote, tidak bisa diterima secara publik ya, dalam etika kepublikan. Bahwa, kekayaan itu adalah hal yang sifatnya private ya, hal yang sifatnya, justru akan membuka kotak Pandora ketika orang mau mengejar. Ketika misalkan Bang, Firdaus mengatakan bahwa, kaki saya itu naik ke atas meja itu refleks ya, karena ada tenaga yang, mentenagai ya, menggerakkan kaki itu karena memang beliau adalah seorang yang malang melintang di dunia persilatan ya. Tapi belakangan ini saya mulai menangkap ada argumentasi alasan yang menarik ya, mengapa kemudian beliau itu, naik ke atas meja ya, ketika mungkin mau naik banding di atas meja atau apa saya kurang tahu, atau meninggikan sesuatu argumentasinya, atau meninggikan posisi fisiknya, atau meninggikan apa saya tidak tahu, tetapi beliau mengatakan bahwa itu refleks ya dan sebagainya karena beliau adalah seorang, pendekar ya, seorang yang berguru, punya ilmu bela bela diri atau silat kah, kungfu kah, atau apa dan sebagainya, kita tidak mengerti. Tapi yang menarik itu adalah ketika belakangan beliau mencoba untuk mengkonfrontasi tentang jumlah kekayaan uangnya, hartanya, dan sebagainya, yang memiliki tanah berhektar-hektar di Jakarta, di, Tangerang ya, di Bumi Serpong Damai ya, ada gunung-gunung, bahkan di kampung halaman, di mana-mana ada gunung yang menyimpan kekayaan uranium yang, wow, luar biasa besarnya dan sebagainya. Jadi kelihatannya beliau ini juga adalah seorang pendaki gunung ya, artinya suka, menginvestasikan, harta benda, kekayaan itu dengan gunung-gunung ya. Jadi memang, itulah yang kemudian ya mungkin tidak juga rasional untuk mengatakan itu bahwa ada keterkaitan atau keterhubungan dengan itu. Tetapi sebenarnya yang ingin mau saya sampaikan di sini adalah, bagaimana keprihatinan kita ketika kita meminjam perspektif, Aristoteles tadi yang ketiga itu ya, logos, ethos, dan pathos. Pathos bagaimana cara mendeliver atau menyampaikan, pikiran-pikiran. Kita lihat dalam drama pertontonan ketika para pengacara, para jaksa, dan seterusnya bersidang, ya utamanya ini oknum pengacara, kita melihat bagaimana narasi-narasi yang disampaikan itu adalah narasi-narasi yang menurut saya jauh dari etika kepublikan ya. Tentu hukum itu harusnya penuh dengan etik ya, penuh dengan nilai moral ya. Kalau ketika hukum itu tidak mampu mendeliver pesan itu, maka saya kira terjadi keruntuhan yang luar biasa. Gunung-gunung itu runtuh ya. Menurut saya publik tidak sedang mencari mana yang lebih kaya, Hotman atau Ratsman atau, Bang siapa tadi saya sudah jadi lupa ya, ini Firdaus ya, mana yang kaya, bukan. Yang dicari itu adalah mana yang berpihak pada suatu kebenaran, mana yang sedang mengadvokasi kebenaran, mana yang sedang memperkaya kehidupan publik, bukan memperkaya kehidupan diri sendiri ya. Ini penting bagi para, mereka-mereka yang mau belajar politik, kita sepertinya harus belajar hukum ya. Secara pribadi saya bukan sarjana hukum, tetapi saya berminat memenuhi apa yang dinasihatkan oleh Bang Yusril ya. Kalau mau belajar politik ya masuklah wilayah hukum. Oke, kita baca saja literaturnya, kita lihat bagaimana perilaku, para pengacara, para praktisi hukum sehingga kita bisa paham wajah politik Indonesia kita seperti apa, terlebih ketika dikaitkan dengan harta yang bergunung-gunung itu ya. Itu harta yang bergunung-gunung itu menarik untuk kita lihat apa kandungan di dalamnya ya, bukan partai politik.